Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadate Buana Cahyani, nomor absen 24 dari kelas 10 MIPA 1. Baik, di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol jalur perdagangan di luar jalur utama Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya memiliki ikatan erat dengan Jawa, yakni dikarenakan relasi rajanya berasal dari Jawa. Letak pusat Kerajaan Sriwijaya. Letak pusat Kerajaan Sriwijaya ada berbagai pendapat, yakni ada yang berpendapat bahwa Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa Kerajaan Sriwijaya terletak di Jambi. Dan bahkan ada yang berpendapat bahwa Kerajaan Sriwijaya terletak di luar Indonesia. Akan tetapi, yang sudah banyak disetujui, letak Sriwijaya adalah di Palembang, yakni di tepi pantai dan di sisi Sungai Musi. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya yang paling penting adalah prasasti. Prasasti-prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa. Prasasti ini antara lain: yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang yang berada di Palembang. Prasasti ini berangkat tahun 605 Saka, 683 Masehi. Yang kedua ada Prasasti Talang Duo. Prasasti Talang Duo ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Duo. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka, 684 Masehi. Yang ketiga ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang dan tahun Saka ataupun Masehinya tidak berisi. Yang keempat ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka. Berangkat tahun 608 Saka, 656 Masehi. Dan yang kelima ada Prasasti Karang Berahi. Prasasti Karang Berahi ditemukan di Jambi, berangkat tahun 608 Saka, 686 Masehi. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan Sriwijaya, yakni letak geografis dari kota Palembang. Yang kedua, runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam yang diakibatkan oleh serangan Kamboja. Berikutnya yang akan saya bahas adalah perkembangan politik dan pemerintahan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Daputahyang. Dalam Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Duo telah dituliskan sebutan Daputahyang. Pada abad ke-7, Daputahyang banyak melakukan perluasan daerah. Berikutnya, daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain: 1. Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung. Yang kedua, daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Yang ketiga, Pulau Bangka yang terletak di pertemuan Jalan Perdagangan Internasional, merupakan daerah yang sangat penting. Yang keempat, daerah Jambi terletak di tepi Sungai Bantanghari. Dan yang kelima, Tanah Genting Kra merupakan genteng bagian utara Semenanjung Melayu. Dan yang keenam, Kerajaan Kalingga dan Mataram Kuno. Sriwijaya terus melakukan perluasan daerah sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Untuk lebih memperkuat pertahanannya, pada tahun 775 Masehi dibangunlah sebuah pangkalan di daerah Ligor. Waktu itu yang menjadi raja adalah Dharmesetra. Perkembangan ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya. Pada mulanya, penduduk Sriwijaya hidup bertani. Akan tetapi karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi dan di dekat pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Perdagangan kemudian mulai mencari mata pencarian pokok. Perkembangan perdagangan didukung oleh keadaan dan letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persampingan jalan perdagangan nasional.
para pedagang Cina yang akan ke India singgah dulu Sriwijaya. Begitu juga para pedagang yang dari India akan ke Cina. Di Sriwijaya, para pedagang melakukan bongkar muat barang dagangan. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Sriwijaya mulai menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan perairan Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa yang berada di kekuasaan Sriwijaya. Pada akhirnya, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, keadaan sekitar wilayah Sriwijaya berubah, tidak lagi dekat pantai. Hal ini disebabkan aliran sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur. Akhirnya Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. Dan yang kedua, daerah kekuasaan Sriwijaya melepas diri. Hal ini disebabkan terutama karena melemahnya angkatan laut dari Sriwijaya. Yang ketiga, dari segi politik, beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari Raja Rajendra Chola dari Komandala. Namun, Sriwijaya masih dapat bertahan. Tahun 1025, serangan itu diulangi, sehingga Raja Sriwijaya ditahan oleh pihak kerajaan Komandala. Pada tahun 1275, Raja Kartanegara dari Singasari melakukan ekspedisi para pemelayu. Hal itu menyebabkan daerah Melayu lepas. Pada tahun 1377, armada Angkatan Laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini yang akhirnya mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Baik, sekian dari cerita saya. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om.